hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, biar kasih-Mu melimpah, ajari kami Bapa mengenal-Mu lebih sungguh. Ku mau selalu dekat padamu, kerinduanku
Tuhan. Haleluya, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh Tuhan mengawali hari-hari kami Tuhan dengan bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bilang Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam dekapan-Mu Tuhan, seirama dengan detak jantung-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Makasih buat pagi indah yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di pagi hari ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, di jalan, di rumah, di kantor ya. Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan. Hari ini saya dapat rema firman Tuhan di dalam Mazmur yang pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Alkitab katakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, kalau kita pernah dengar waktu kegerakan doa di bangsa kita, ya, ada saya ingat kali ada 7 pilar atau 7 gunung ya. Kalau saudara pernah mendengar ini, di mana ada gunung pendidikan, ada gunung bisnis ya, ada gunung. Jadi ada 7 gunung ya. Salah dari ketujuhnya itu adalah gunung Tuhan gitu. Nah, waktu saya mendengar itu dulu saya kurang mengerti ya. Tapi ketika saya mengerti gunung Tuhan, dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, jawabannya di ayat keempat ya. Dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Wow. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, sebelum lebih jauh saudara, saya mendapat remanya adalah semua orang bisa menyembah Tuhan, semua orang bisa memuji Tuhan. Tapi ketika enggak semua orang yang bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangin, semua orang bisa menyembah Tuhan, semua orang bisa memuji, bernyanyi buat Tuhan. Tapi untuk naik ke atas gunung kudus Tuhan, tidak semua orang. Di Alkitab mencontohkan adalah si Daud. Ya, Daud adalah adalah seseorang yang datang sama Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, dia bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Daud adalah satu pribadi yang
Kalau dia nyembah Tuhan, dia rasa Tuhan gak ada di situ, dia cari, dikejar, di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Itu Daud. Jadi saya percaya waktu kalau Daud lagi menyembah, dia rasa Tuhan gak ada, dia cari Tuhan ada di mana. Ya, saya percaya ini bicara keintiman yang lebih lagi. Jadi ada dua pola, bukan dua pola ya. Apa? Dua 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 jalur. Jadi ada yang low, ada yang worship, ada yang high, ada yang worship. Ya, kalau yang low itu adalah semua orang bisa nyembah, semua. Bahkan Alkitab katakan Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan penendam. Maksudnya apa? Dari bayi pun sebenarnya kita sudah diberikan puji-pujian untuk mengalahkan musuh penendam itu. Jadi kita percaya bahwa setiap kita punya namanya untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi pesan saya saudara, jangan berdiam kalau menyembah Tuhan. Keluarkan pujian kita karena kita punya, Tuhan sudah berikan otoritas, Tuhan sudah berikan kuasa atas mulut perkataan kita untuk give thanks, untuk bersyukur sama Tuhan gitu. Nah jadi saya percaya ada dua. Yang satu adalah semua orang bisa memuji menyembah Tuhan, tapi untuk naik ke atas gunung kudus Tuhan gak semua orang. Hanya orang-orang yang rindu hatinya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Inilah yang ada di gunung kudus Tuhan. Nah Alkitab katakan pagi ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di sini dikatakan ayat kuncinya, orang yang bersih tangannya. Maksudnya bersih tangannya adalah orang-orang yang bersih tangannya. Orang-orang yang tidak dikatakan orang-orang yang bersih tangannya. Orang-orang yang tidak berkompromi dengan dosa, saudara. Maksudnya itu. Orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, ya. Lalu dikatakan dan murni hatinya. Ya, kalau dikatakan murni hatinya, saudara, dikatakan murni hatinya. Ayat lain dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan bilang jaga hati. Di sini murni hatinya. Juga dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini hati yang gembira. Tuhan mau hati kita bersih, hati kita murni di hadapannya. Amin. Ya, lanjut dikatakan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, ada dua dikatakan. Yang satu menyerahkan diri kepada penipuan, maksudnya bergaul dengan orang-orang yang dikatakan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, maksudnya dengan pergaulan, ya, hati-hati dengan pergaulan saudara, ya. Kalau ada yang gosip, ya, atau yang jangan ikut-ikutan di dalamnya. Kenapa dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, ya. Hati-hati dengan perkataan kita, ya. Tuhan tidak suka dengan penipuan dan bersumpah palsu. Perhatikan, waktu kita dibersihkan hati kita, ayat 5 menjadi jawabannya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Di sini saya percaya dikatakan dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya percaya saudara, dikatakan kalau kita murni hatinya, nanti ada hadiah dari Tuhan. Kita akan menerima berkatnya. Puji nama Tuhan. Itu yang saya bisa sharingkan buat saudara. Mari sama-sama saudara, karena di Alkitab ini katakan waktu Musa juga dengan Harun, dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya percaya waktu Musa dan Harun mereka menyembah Tuhan, saudara, Tuhan perlihatkan kemuliaannya, Tuhan perlihatkan kekudusannya. Dan saya percaya waktu kita rindu juga saudara, ya, seperti Daud waktu dia menyembah Tuhan, siapa yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Tuhan bilang orang yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami datang Tuhan pagi ini. Ampuni kalau ada dosa pelanggaran kami. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan, menikmati janji-Mu Tuhan. Haleluya.
lebih lagi Tuhan. Jadikan kami, oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Aku berdoa buat setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan. Kau mendapati kami orang-orang Tuhan yang bersih tangannya dan murni hatinya, sehingga Tuhan biar berkat-Mu turun Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah dan yang menyelamatkan dia. Kami percaya Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersemangat Tuhan melewati hari-hari ini Tuhan. Di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan sampai malam hari, sampai kami beristirahat Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengingat Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini boleh semangat bekerja, semangat ya, semangat di rumah ya, semangat di pekerjaan, semangat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.